Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Allahumma arhamna bil qur'an. Ikhwafillah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pengajaran metode Ar-Raihan, 3 langkah cepat bisa membaca Al-Quran. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah taala, yakni Al-Qur'an. Maka dari itu, terus bagaimana ketika kita belum bisa membaca Al-Qur'an? Sebagai seorang muslim, kita harus ngelus dada, kalau bisa kita bilang. Ngelus dada, kenapa kok kita belum bisa membaca Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Sesuatu yang ketika kita ingin berdekatan kepada sesuatu itu, kita harus mengenalnya, kita harus mencoba untuk mendekatinya. Maka dari itu ketika kita ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendekatinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka kita berazam, berniat untuk segera bisa membaca Al-Qur'an. Insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum kita menjelaskan panduan pengajaran metode Ar-Raihan, mari kita perkenalkan terlebih dahulu, ya. Nama saya Ahmad Yasir Al-Amin, tempat tanggal lahir Sukoharjo 22 Mei 1991, sekitar 31 tahun insyaallah untuk bulan depan. Kemudian alamat yakni Dukuh Meranggen, RT 3 RW 5, Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Adapun hobi saya yakni ngotak-atik komputer. Kemudian untuk keluarga, ya, keluarga istri baru 1 alhamdulillah, dan dikaruniai anak sejumlah 4. Begitu mungkin cukup yang bisa perkenalan yang bisa kami sampaikan. Mari kita lanjutkan untuk penjelasan dari metode Ar-Raihan, 3 langkah cepat bisa membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya jumlah muslim yang ada di Indonesia pada berita di web Databooks pada tahun 2019, ya, telah tertulis bahwasanya pada tahun 2019 jumlah populasi yang berada di Indonesia itu berjumlah 209,12 juta. Kemudian perkiraan di tahun 2020 itu jumlah muslim yang ada di Indonesia berjumlah 229,62 juta jiwa. Maka dari itu ini sudah tahun 2021, ada survei dari web Khazanah menyebutkan bahwasanya buta huruf Al-Quran yang berada di Indonesia itu berjumlah 65% muslim yang ada di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu kami sebagai seorang muslim yang terenyuh dengan peristiwa ataupun realita yang ada di Indonesia ini, kita ingin untuk membebaskan buta huruf Al-Quran yang berada di Indonesia. Maka dari itu
kami menyusun sebuah buku metode cara cepat bisa membaca Al-Quran walaupun itu dari nol. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran dan akan menghinakan suatu kaum dikarenakan Al-Quran juga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Muslim menyebutkan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan ataupun mengangkat derajat suatu kaum, ya, wa yadh'u bihi akharin, dan akan menghinakan ataupun akan merendahkan beberapa kaum yang lain dikarenakan Al-Quran. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan ahlul Quran, memuliakan orang yang mau berdekatan dengan Al-Quran, mau melazimi Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang tidak mau berdekatan dengan Al-Quran, tidak mau melazimi Al-Quran, dengan apa? Akan direndahkan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan realita 65% muslim yang berada di Indonesia ini belum bisa membaca Al-Quran, apakah buta huruf Al-Quran di Indonesia ini bisa diatasi? Nah, bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Terus kemudian caranya bagaimana? Apakah kita dengan mencetak Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibagikan kepada orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran, kemudian kita sodorkan kepada mereka, yo, baca Al-Quran? Apakah seperti itu? Tidak bisa. Karena apa? Kita harus harus melatih dia dulu, mengajari dia dulu agar apa? Agar dia bisa tahu caranya membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah kaidah menyebutkan at-thariqatu ahammu minal madah. Jadi apa? Metode lebih penting daripada materi yang disampaikan. Cara untuk mengajarkan itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Maka dari itu kita ketika mau mengajarkan Al-Quran itu tidak bisa langsung untuk kita berikan Al-Quran langsung kita bacakan ataupun kita suruh untuk membaca, itu tidak bisa. Maka dari itu ada sebuah kaidah at-thariqatu ahammu minal madah. Maka kita harus melatih dia dengan sebuah metode agar dia bisa menuju untuk bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia menurut ukuran kemampuan akalnya. Kalau dia belum bisa untuk langsung membaca Al-Quran, jangan disodorkan untuk membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang sudah disusun seperti itu, jangan. Akan tapi kita menuju langkah-langkahnya itu dengan kita melatihnya, kita melatih untuk bisa membaca Al-Quran melewati langkah-langkah ataupun sebuah metode terlebih dahulu. Nah, maka dari itu ketika kita tahu orang ini belum bisa Al-Quran, jangan langsung dicodorkan dengan Al-Quran. Makanya caranya bagaimana? Ya dengan sebuah metode. Di Indonesia ini sangat banyak sekali metode-metode cara membaca Al-Quran. Banyak sekali. Saya sebutkan, ya, ini ada metode Iqra, ada metode Saqifa, ada metode Karimah, ada metode banyak sekali. Akan tetapi tidak masalah, panjenengan mau milih yang mana terserah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada semua pemirsa untuk melihat ataupun mengetahui bagaimana sih metode Ar-Rayhan 3 langkah cepat bisa membaca Al-Quran. Kok kayaknya menarik sekali untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, maka dari itu bisa panjenengan
lihat terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah, bagaimana metode araihan ini bisa diterapkan. Ya, saya kenalkan dulu apa itu metode araihan. Metode araihan adalah langkah-langkah cepat bisa membaca Al-Quran, ya, agar mudah untuk membacanya baik dari usia 10 tahun hingga dewasa. Walaupun sebelumnya belum pernah bisa membaca Al-Quran sama sekali. Ya, di sini ada kata-kata dari usia 10 tahun hingga dewasa. Terus bagaimana ketika metode ini diterapkan ataupun dipakai untuk anak-anak yang mungkin sebelum usia 10 tahun? Bisa, akan tetapi ya sebagaimana kita mengajari anak untuk berjalan, ya melakukan timik-timik begitu. Kalau bahasa Jawanya melakukan timik-timik. Akan tetapi ketika metode ini diajarkan dari usia 10 tahun kepada anak yang berusia 10 tahun ataupun remaja ataupun dewasa, insya Allah 5 kali, 4 kali, 5 kali sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah banyak yang sudah merasakan dari metode araihan ini. Ya, bisa kita simak beberapa orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fauzan Fauzan Adema. Umur saya 10 tahun. Alamat Mangan Polokarto. Setelah saya belajar membaca Al-Quran selama 3 pekan menggunakan metode araihan, sekarang saya sudah bisa membaca Al-Quran. Terima kasih metode araihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla, umur 11 tahun, alamat Fajar Indah. Setelah saya belajar membaca Al-Quran dengan metode araihan selama 5 kali pertemuan, alhamdulillah saya sudah lancar membaca Al-Quran. Terima kasih metode araihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diah, umur saya 43 tahun, alamat saya Fajar Indah. Setelah belajar membaca Al-Quran menggunakan metode araihan selama 6 kali pertemuan, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membaca Al-Quran. Terima kasih metode araihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk testimoni dari para peserta yang sudah bisa membaca Al-Quran dimulai dari 0 hingga dia bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Metode araihan ini disusun secara sistematis, disusun secara lengkap dan sempurna, terencana serta terarah, dimulai dari pelajaran yang amat dasar dan sederhana, dan dari rangkaian huruf demi huruf, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dan akhirnya ke dalam tingkat pada suatu kalimat di dalam Al-Quran. Kemudian dia bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala menolong kita sebagai hambanya yang ingin untuk bisa membaca Al-Quran. Adapun untuk metode araihan ini mempunyai banyak sekali keistimewaan. Adapun keistimewaannya sebagai berikut. Keistimewaan metode araihan. Alasan kuat kenapa Anda harus menggunakan metode ini. Yang pertama, materi berkelanjutan. Jadi materinya ini berkelanjutan, ya, dari metode cepat bisa membaca Al-Quran dari 0, belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, kemudian ada metodenya, cara membaca Al-Qurannya dari 0 hingga dia dituntun untuk bisa membaca Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, di situ juga tersedia ilmu tajwid. Setelah ada ilmu tajwid di situ juga ada matan tuhfatul atfal wal ghilman. Matan tuhfatul atfal wal ghilman itu apa? Sebuah syair-syair yang disusun oleh para ulama agar mudah untuk menghafalkan ilmu tajwid. Di situ juga ada
Mandhumah Muqaddimah Jazariyah, yakni sebuah syair yang ditulis oleh Imam Jazari rahimahullah taala, ya, untuk mempermudah kita mengetahui makharijul huruf, sifat huruf, dan ilmu-ilmu tajwid yang lainnya. Itu jadi disusun secara sistematis, dari belajar dari nol, belum bisa sama sekali. Kemudian di situ ada ilmu tajwid, matan tufatul atfal wal ghilman, kemudian Mandhumah Muqaddimah Jazariyah. Insyaallah untuk kitab ini ataupun buku ini tersusun sedemikian rupa. Kemudian di buku ini juga, ya, kita detailkan rinciannya, yakni mendapatkan contoh detail letak ayat sajdah di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran kita kumpulkan, dan alhamdulillah sudah terkumpul di buku ini. Ketika kita belajar ataupun mengajarkan ayat sajdah, tidak usah bingung-bingung di ayat mana ya, langsung saja merujuk ke buku ini untuk letak-letak dari ayat sajdah. Ada juga contoh detail letak nun wikoyah di dalam Al-Quran, sudah kita kumpulkan juga, ya, sudah kita kumpulkan juga. Kemudian contoh detail fawatihus suwar, yakni fawatihus suwar ataupun bisa dibilang harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah itu terdapat pada surat apa saja. Nah, itu sudah kita kumpulkan yang berada di dalam buku ini. Luar biasa, alhamdulillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kami bisa menyusun buku tersebut sedemikian rupa, ya, dari tahun 2014 hingga sekarang. Alhamdulillah untuk kita cetak, ya, kita naik cetakkan itu di bulan Desember ini, bulan Desember tahun 2021. Ya, alhamdulillah untuk soft launchingnya nanti hingga akhir Desember 2021, dan kita mulai siap kirim di tahun 2022, tahun baru Masehi, Januari tanggal 2 insya Allah akan kita mulai untuk pengiriman. Oke, kita kembali lagi bahwasanya ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran, walaupun kita belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, perlu diingat bahwasanya dalam membaca Al-Quran, buanglah pikiran 3S. Dibuang pikiran untuk 3S ini. Yang pertama apa? S yang pertama adalah susah. Kemudian S yang kedua adalah sulit. Kemudian S yang ketiga adalah pemikiran sukar. Jadi jangan dianggap belajar Al-Quran itu susah. Jangan dianggap belajar Al-Quran sulit, sukar. Jangan menganggap seperti itu. Buanglah pikiran-pikiran 3S itu. Agar apa? Agar kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, sebagaimana dalam surah Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Perlu kita yakini, perlu kita imani ayat tersebut, bahwasanya ketika kita ingin belajar Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu ada 3M, ya, 3M. Maka dari itu kita kita masukkan ke dalam pikiran kita bahwasanya Al-Quran, ketika kita belajar membaca Al-Quran itu ada 3M. M yang pertama apa itu? M mudah. Yang kedua menyenangkan. M yang ketiga mengasyikkan. Apa? Mudah, menyenangkan, mengasyikkan. 3M itu. Jadi terpola di dalam pikiran kita ketika kita belajar membaca Al-Quran. Ya, ini apa? Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Al-Quran itu menyenangkan.
mengasyikkan, menguntungkan ketika kita belajar membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena keutamaan dari membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Yang pertama, menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Jadi apa? Umat Rasulullah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. yakni apa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa keutamaan dari orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan dari membaca Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran adalah syafaat. Yakni apa? Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yakni apa? Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, yakni sebagai syafaat bagi orang yang mau membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari membaca Al-Quran, yakni dia akan bersama malaikat yang ada di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang mahir, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, berbakti kepada Rabbnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, yakni dia ada kesulitan, kesusahan, susah payah di dalam membaca Al-Qur'an, itu dia akan wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Maka baginya kesulitan tadi akan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu kita sebagai seorang Muslim harus mengazamkan, meniatkan diri untuk bisa membaca Al-Quran, karena saking besarnya keutamaan dari membaca Al-Quran itu. Perlu diingat bahwasanya ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Yakni hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, karena suara yang merdu akan menambah keindahan, kemuliaan Al-Quran. Luar biasa ya, jadi suara-suara kita ketika kita melantunkan Al-Quran akan menjadikan indah bacaan Al-Quran, akan menjadikan indah Al-Quran itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang selanjutnya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari golonganku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak mau menghiasi mulutnya untuk melantunkan Al-Quran. Hadis riwayat dari Bukhari. Oke, ikhwafillah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 langkah cepat agar cepat bisa membaca Al-Quran dari nol, walaupun dia belum bisa membaca Al-Quran. 3 langkah cepat itu apa saja? Yang pertama, penguasaan huruf metode Ar-Raihan. Kalian harus menguasai dulu huruf-huruf Arab metode Ar-Raihan ini. Nah, huruf Arab metode Ar-Raihan seperti apa? Nanti kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, kemudian yang kedua adalah kalian harus menguasai harokat Arab. Harokat Arab harus kita kuasai. Kemudian yang ketiga, yakni pengenalan huruf sambung. Ya, jadi kita harus menguasai
pola ataupun bentuk dari huruf sambung itu. Ya, harus kita ketahui, harus kita pahami untuk bagaimana sih bentuk ataupun pola tulisan dari huruf sambung itu. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya untuk langkah yang pertama adalah kita harus menguasai huruf Arab metode Ar-Rayhan. Huruf Arab metode Ar-Rayhan bagaimana? Sebelum kita memasuki mengenalkan huruf Arab metode Ar-Rayhan, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya sebelum adanya huruf Arab metode Ar-Rayhan ini sudah ada susunan dari para ulama, ya, susunan dari ulama urutan huruf Arab. Adapun urutan huruf Arab itu dari masa ke masa itu sudah ada urutannya yang disusun oleh para ulama. Yang pertama adalah huruf abjadiyah, urutan yang paling tua, urutan tertua yang telah ada sebelum Islam. Kemudian yang kedua adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu yang sebagaimana yang kita kenal, ya, yang sebagaimana yang kita kenal. Kemudian di masa-masa hari ini ada seorang manusia yang menemukan urutan huruf Arab, yakni metode Ar-Rayhan, yakni saya sendiri. Oke, kita sampaikan terlebih dahulu, ya. Jadi dari masa ke masa andilnya, perhatiannya para ulama sangat luar biasa sekali mengenai huruf Arab ini. Pertama adalah huruf Arab abjadiyah. Huruf Arab abjadiyah adalah urutan huruf Arab tertua yang telah ada sebelum Islam. Jadi huruf abjadiyah ini biasa digunakan dalam penulisan maupun angka. Ya. Dulu tidak ada angka 1, 2, 3 sebagaimana yang kita ketahui huruf angka Arab yang sekarang sudah kita ketahui. Dulu tidak ada angka seperti itu. Kalau menulis angka bagaimana? Ya menggunakan huruf abjadiyah itu. Kemudian urutan huruf abjadiyah itu tersebut, ya, disusun berdasarkan nilai yang terkandung pada setiap hurufnya. Jadi kalau angka 1 itu menggunakan hamzah A. Kemudian angka 2 menggunakan huruf ba. Kemudian angka 3 menggunakan huruf jim dan yang lain sebagainya nanti akan kita perlihatkan. Kemudian yang selanjutnya untuk huruf abjadiyah ini ada 2 pendapat yang berkenaan tentang huruf abjadiyah ini. Yakni pendapat yang pertama, urutan huruf abjadiyah yang berkembang di wilayah Arab bagian timur. Wilayah Arab bagian timur. Arab bagian timur itu mana saja? Ya, ini Lebanon, Palestinian, ya, kemudian Jordan, Syria, dan Irak dan yang lain sebagainya. Jadi wilayah-wilayah Arab bagian timur. Yang lebih kita kenal dengan huruf abjadiyah masyriki. Kemudian yang kedua adalah urutan huruf abjadiyah yang berkembang di wilayah Arab bagian barat. Di wilayah bagian barat, Arab bagian barat. Yakni meliputi mana saja? Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan yang lain sebagainya di wilayah Arab, ya, bagian barat. Dan untuk huruf abjadiyah bagian barat ini lebih dikenal dengan istilah huruf abjadiyah maghribi. Ya, ini digunakan oleh orang-orang Maghrib tadi, orang-orang Arab bagian barat. Adapun susunan huruf abjadiyah tersebut berlangsung dari zaman sebelum Islam hingga terjadi perubahan oleh salah seorang murid dari Abu al-Aswad ad-Du'ali atau Abu al-Aswad ad-Duwali, sama saja rahimahullah ta'ala. Siapakah Abu al-Aswad ad-Du'ali? Ini adalah seorang ulama pakar bahasa Arab dan nahwu. Luar biasa, beliau seorang ulama ahli di dalam bidang bahasa Arab dan
nahwu. Nah, beliau mempunyai murid yang namanya Nasr bin Asim. Nasr bin Asim ini adalah orang yang pertama kali mengetahui, ya, ataupun bukan mengetahui, orang yang pertama kali menyusun susunan huruf Arab, yakni yang lebih kita kenal dengan susunan huruf Arab, yakni huruf hijaiyah sebagaimana yang sampai sekarang kita hafalkan. Susunan huruf Arab hijaiyah ini apa saja? Ini dari alif, ba, ta, sa, jim sampai huruf ya. Ini adalah yang menyusun murid dari ulama ahli bahasa Arab ataupun nahwu. Luar biasa perhatiannya para ulama mengenai susunan huruf Arab ini. Ya, luar biasa. Kemudian untuk Nasr bin Asim ini juga orang yang pertama kali memberikan titik, ya, orang yang pertama kali memberikan titik, kemudian, ya, orang yang pertama kali memberikan titik agar bisa membedakan antara huruf-huruf yang sama. Coba kita lihat huruf ba seperti ini, ya, huruf ba seperti ini, titiknya pas pada waktu itu sebelum Nasr bin Asim memberikan titik, ya, itu belum untuk membaca itu orang-orang selain Arab untuk membaca itu sangat susah karena huruf ba, huruf na, huruf ta, huruf ya semuanya bentuknya seperti ini, tidak ada titiknya sama sekali. Lah ini diketahui untuk huruf ba itu bagaimana, ini diketahui huruf ta itu bagaimana. Maka dari itu seorang ulama Nasr bin Asim, murid dari Abu al-Aswad ad-Du'ali, mempunyai gagasan bahwasanya sangat penting untuk memberikan nuktah ataupun titik yang untuk membedakan antara huruf agar tidak salah membacanya. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut urutan huruf Arab dari masa ke masa. Yang pertama adalah huruf abjadiyah. Abjadiyah yang kami sebutkan tadi adalah abjadiyah masyriqi, kemudian abjadiyah maghribi. Adapun perbedaannya abjadiyah masyriqi dan abjadiyah maghribi, yakni ya di huruf sa, huruf sin, ya, di angka 60 yang saya lingkari ini. Di angka 60 adalah dia di bagian timur itu tertulis huruf sin. Akan tapi di Arab bagian barat menggunakan shad. Kemudian yang selanjutnya angka 90, ya, angka 90 di masyriqi menggunakan shad, kemudian untuk yang di maghrib bagian barat menggunakan dhad. Kemudian yang selanjutnya yakni di angka 300 di wilayah masyriqi menggunakan shin. Kemudian untuk di maghribi menggunakan sin. Yang selanjutnya di wilayah masyriqi pada angka 800 menggunakan dhad. Kemudian untuk wilayah maghribi menggunakan dha. Kemudian yang selanjutnya perbedaan di angka 900 di wilayah masyriqi menggunakan dha. Kemudian untuk wilayah maghribi menggunakan ghain. Kemudian untuk wilayah masyriqi di angka 1000 menggunakan ghain. Di wilayah maghribi menggunakan shin. Itu ada 6 perbedaan dari masing-masing wilayah. Terus bagaimana ketika kita membaca angka, ya, untuk membaca angka kita memilih yang mana? Memilih yang masyriqi atau memilih yang maghribi? Ketika kita misal saja tes ataupun menguji murid kita untuk membaca ini angka berapa dengan tulisan huruf abjadiyah tadi, ya, terserah kita mau menggunakan masyriqi ataupun maghribi, sama-sama diperbolehkan. Kemudian ikhwafillah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf hijaiyah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Suyuti rahimahullah taala, aidatu huruf lil hijai 29 bilam tirai.
Ya, ini Suyuti rahimahullah taala mengatakan bahwasanya jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa ada perbedaan para ulama. Ya, ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai huruf ya. Oke, yang selanjutnya pengenalan bacaan dasar huruf hijaiyah. Bacaan dasar huruf hijaiyah ini apa saja? Ya, tadi kita baca alif, ba, ta, sa, jim, ha itu adalah huruf asli dari ya, bacaan asli dari huruf hijaiyah. Akan tetapi ketika kita sudah memasuki ke huruf ataupun rangkaian kata tidak membaca alif, bata akan tetap kecuali harful muqatta'ah atau fawatihus suwar. Namun kita kenalkan yakni bacaan dasar huruf hijaiyah yang seperti ini, alif, kemudian yang ini ba, ta, sa, ya, kemudian ja, bukan jim tapi ja. Nah, ini bacaan dasar huruf hijaiyah sampai huruf ya. Oke, kita memasuki kunci sukses metode Ar-Raihan. Langkah yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu, menghafalkan terlebih dahulu, harus menguasai terlebih dahulu huruf Arab metode Ar-Raihan. Silahkan disimak. Untuk huruf Arab metode Ar-Raihan ini kami susun berdasarkan tulisan, berdasarkan bentuk tulisan agar mudah untuk mengajarkan, agar mudah untuk dipahami oleh seorang murid. Nah, bisa dilihat ini, na, ba, ta, ya, fa. Itu 5 huruf yang bentuknya itu sama. Ketika titiknya kita hilangi, bentuknya itu sama semuanya. Maka dari itu ya, kita kumpulkan sedikit demi sedikit agar ketika kita mengajarkan bisa langsung untuk memberikan perbedaan. Kalau seperti ini titiknya di atas na, kemudian seperti ini titiknya di bawah ba, bisa disampaikan seperti itu. Adapun cara menghafalkannya, urutan dari huruf hijaiyah ini kita sudah membuat formula ataupun kita sudah membuatkan senandung agar mudah dihafalkan dari huruf na hingga huruf ya. Bagaimana senandung huruf Arab metode Ar-Raihan ini? Mari kita bersama-sama menyenandungkan huruf Arab metode Ar-Raihan. Silahkan bisa disimak dan dihafalkan dengan menggunakan senandung sholawat badar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nabataya sajaha nabataya sajaha dadzaraza sasyasada tadha'aga wafaqala kahama'a. Ya Allah, mudahkanlah hamba membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami keberhasilan dalam belajar Al-Quran metode Ar-Raihan. Ya Allah, mudahkanlah hamba membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami keberhasilan dalam belajar Al-Quran metode Ar-Raihan. Intinya
Nabataya tajahakha, nabataya tajahakha, tadaraza sasyasada tadha'agha, wa faqala kahama'a. Terus di mana letak dari huruf alifnya? Huruf alifnya kok tidak ada? Ya, di dalam urutan huruf hijaiyah huruf alif ada. Di dalam Al-Qur'an huruf alif ada. Akan tetapi tidak kita masukkan, nanti ada penjelasan di akhir dari langkah yang pertama ini, kunci yang pertama ini. Oke, untuk metode Ar-Raihan ini ya, untuk metode Ar-Raihan ini mempunyai metode cara belajar santri atau siswa aktif CBSA. yakni bagaimana? Yakni para pengajar hanya mengenalkan, memantau dan memotivasi murid agar semangat di dalam membaca Al-Quran. Jadi peran ustadz sangat sedikit dibandingkan dengan keaktifan santri. Dan ustadz tidak boleh untuk mendikte santri, menuntun santri tidak diperbolehkan, hanya mencontohkan saja dari judul yang ada. Kita lanjut ke metode Ar-Raihan, ya, yakni kita sebagai pengajar hanya diberikan hanya diperintahkan untuk memberikan contoh dalam melafadzkan huruf yang terdapat dalam judul saja. Ya, di dalam setiap halamannya itu ada judul-judul yang nanti dikasih kolom, dan sekaligus guru diperintahkan untuk setelah menjelaskan ini judul, ya judulnya ini ataupun memberikan contoh bacaannya seperti ini, kemudian ya guru diperintahkan untuk menjelaskan kalau ya kalau seperti ini ada titiknya di atas itu dibaca na, tapi kalau titiknya di bawah dibaca ba, sebagaimana contoh berikut ini. Guru hanya diperintahkan untuk melafadzkan, memberikan contoh judul dan menjelaskan perbedaan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Kemudian yang selanjutnya ya, ada huruf ta dan huruf ya. Ya, ta dan ya guru memberikan contoh ta, kemudian satunya ya. Perbedaannya di mana? Kalau titiknya dua di atas itu dibaca ta, tapi kalau titiknya di bawah itu dibaca ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika santri membaca dengan benar, ya, huruf yang dibaca itu ditunjuk kemudian dibaca benar, maka ustadz jangan diam saja. Ustadz harus perhatian, harus memberikan sanjungan dan penghargaan kepada santri, karena santri juga butuh motivasi, ya, butuh motivasi, penghargaan, sanjungan agar dia lebih semangat dalam membacanya. Ya, terus bagaimana contohnya? Ya, ketika santri membaca na, terus ta, ya, itu setiap hurufnya dikasih sanjungan. Ya, contohnya saja, na, bagus, ba, jos, ta, sip, sa, bagus, mantap, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi seorang guru harus komunikatif, tidak hanya diam saja. Tidak hanya seperti itu saja, tapi apa? Tapi dikasih sanjungan agar santri lebih termotivasi. Kemudian ketika mengajarkan ini perlu diperhatikan bahwasanya ketika santri salah di dalam satu huruf, misal saja ini ada 4 huruf, 1, 2, 3, 4, ya. Ketika yang salah ini, yang ketiga ini, yang 1, 2 jangan disuruh untuk mengulangi bacanya. Ya, yang diulangi ya, yang diperbaiki hanya yang ketiga yang salah tadi. Jadi perbaiki huruf yang keliru saja. Jangan apa? Jangan semua huruf diulangi. Kalau diulangi biasanya nanti malah keliru.
Terus bila santri keliru baca huruf, cukup betulkan huruf yang keliru saja dengan cara bagaimana? Dengan cara dikasih isyarat, ya, dikasih isyarat. Seumpamanya dengan kata, misal saja ba, santri biar mengingat dulu. Ta, oh betul. Terus sa, stop, bukan apa? Sa, bukan. Iya, jos, kan seperti itu. Dikasih isyarat untuk tidak dilanjutkan untuk membaca yang keliru tadi. Stop, bukan. Nah, titiknya ada di bawah, titiknya ada di atas, kan seperti itu. Kemudian bila ada isyarat, ya sudah dikasih isyarat, kemudian masih saja keliru, ya masih saja keliru. Jadi untuk guru bisa memberikan titian. Misal saja, kalau titiknya di atas apa? Nah, kalau titiknya di bawah apa? Ba. Nah, jadi dikasih titian. Ada titiknya di atas, titiknya di bawah, ini namanya titian. Jadi dikasih tahu, oh seperti ini. Nah, titik di atas, titik di bawah, titiknya ada 2, titiknya ada 3, seperti itu. Cukup hanya memberikan titian saja. Jadi tidak didikte, ini huruf nah, coba diikuti nah, terus ini ba, diikuti ba, tidak seperti itu. Tapi hanya mengingatkan, oh itu keliru, diulangi lagi, keliru, diulangi lagi, hanya kata yang keliru saja. Kemudian ketika ada santri yang mungkin hafalan untuk menghafalkan huruf itu cepat dan bisa cerdas, ya ada murid yang tahu-tahu dari nol ternyata dia rajin belajar di rumah, kemudian dia ketika disimak oleh gurunya, loh kok pinter sekali, kok cepat sekali hafalan. Berarti tidak harus semuanya satu halaman itu dibaca. Kalau sudah bisa, cukup 2 atau 3 baris saja, kemudian bisa loncat ke halaman selanjutnya, bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi tidak harus monoton satu halaman, satu hari satu halaman ini, satu hari satu halaman ini. Ketika santri pinter ataupun santri mempunyai dasaran sudah cerdas, maka ya bisa dikebut saja langsung. Jangan monoton satu halaman, harus bisa diselesaikan. Oke, ikhwah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian untuk ketika ada santri yang membaca, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, perlu kita berikan perhatian lebih, bahwasanya ketika baca di bacaan dasar ini jangan dipanjangkan, cukup dipendekkan saja. Kalau tidak bisa dipendekkan, intinya disuruh untuk potong-potong saja, diputus-putus saja. Misal saja ini ada 2 huruf, ya, ada 2 huruf H sama Ma, ada 2 huruf H sama Ma. Ketika santri bacanya Ha Ma, karena mikir ini di depannya huruf apa, maka dari itu kita ingatkan, jangan dibaca panjang, diputus saja, dihentakkan saja. Ha, jangan ha ma, keliru. Nanti biar tidak menjadi kebiasaan ke depannya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu adalah sebuah dasar kekeliruan ketika kita tidak mengingatkan dari dini, ya nanti ke depannya nanti akan susah untuk mengingatkan lagi, karena sudah terbiasa dengan yang salah. Maka dari cukup untuk disuruh untuk membaca dengan cara putus-putus saja. Ha, ya dibaca ha, kemudian ma, seperti itu saja. Tidak harus langsung ha ma. Kalau belum bisa ya sudah ha ma, jangan dipanjangkan. Kemudian yang selanjutnya pada akhir kunci pertama ini, langkah pertama ini, kita akan menyampaikan perbedaan antara hamzah dan alif. Untuk perbedaan antara hamzah dan alif ini
kalau bagi pemula tidak tidak nyandak, ya nanti saja bisa disampaikan nanti. Tapi untuk guru harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara alif dengan hamzah. Bagi yang sudah mengetahui agar lebih kuat hafalannya, pemahamannya, bagi yang belum tahu bisa disimak ya. Perbedaan antara alif dan hamzah. Kalau huruf alif yang pertama ya, dia tidak bisa diberi harokat apapun kecuali hanya harokat sukun ya, tidak bisa diberi harokat apapun kecuali harokat sukun. Adapun untuk hamzah dia bisa diberi harokat apapun, baik itu fathah a, kasroh i, dhammah u, a i u, ataupun fathatain an, kasrotain in, dhammatain un, dibaca an, in, un, ataupun sukun e, bisa. Akan tetapi untuk alif dia hanya satu saja, dibaca a ya, disukun tapi bacanya a. Ya, ini nanti ada penjelasan berikutnya. Yang kedua adalah ya, huruf alif tidak bisa ditaruh di awal kata ataupun awal kalimat, mohon maaf, tidak bisa ditaruh di awal kalimat ya. Contohnya saja alhamdulillah, a ini bukan a alif tapi apa? A hamzah. Hamzahnya apa? Hamzah wasol, bukan hamzah qat'i. Nah, seperti itu nanti ada penjelasannya juga. Nah, seperti itu. Jadi alif tidak bisa ditaruh di awal kalimat ataupun awal kata. Oke. Adapun untuk hamzah bisa ditaruh dimanapun, di awal kata, tengah kata, akhir kata, semuanya bisa. Untuk huruf alif tidak bisa di awal kata, hanya bisa di tengah ataupun akhir kata tersebut. Begitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk huruf alif fungsinya hanya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Kalau di dalam contoh itu sudah dituliskan la tufsidu. La, setelah lam itu ada alif. Lam alif. La-nya ini bisa panjang karena ada alif. Makanya disebut dalam ilmu tajwid disebut mad. Dibaca apa? Dibaca panjang. La tufsidu, kan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari hamzah. Contoh dari hamzah. Hamzah ya bukan untuk memanjangkan. Kalau tadi alif untuk memanjangkan, tapi untuk hamzah ini bukan untuk memanjangkan, tapi apa? Untuk ya dia berdiri sendiri. Contohnya saja fa'akhraja dibaca sendiri seperti itu. Adapun macam-macam bentuk alif dan hamzah sebagai berikut. Bentuk alif ada dua. Yang pertama adalah alif labisah, yang kedua adalah alif layyinah. Kalau alif labisah itu sebagaimana pulpen, sebagaimana tiang, hanya seret itu saja. Adapun untuk yang satunya adalah alif layyinah. Kalau biasa kita sebut dengan alif bengkong ya. Jadi sebagaimana bentuk dari huruf ya, tapi tidak ada titiknya begitu. Kemudian untuk huruf hamzah itu terbagi menjadi dua, hamzah wasal dengan hamzah qat'i. Hamzah wasal ya sebagaimana pulpen atau tiang, tapi di atasnya itu ada kepala shad kata ulama. Ya, jadi itu adalah potongan dari kepala shad. Jadi shad itu dipotong ekornya, jadi ada kepalanya seperti itu. Kemudian untuk hamzah wasal ini kalau di Al-Quran cetakan Arab itu ada seperti itu, ada potongan kepala dari shad. Tapi kalau
untuk yang cetakan Indonesia tidak ada potongan dari kepala huruf shad. Kemudian hamzah qat'i itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang bolpen, kemudian di atasnya ada hamzahnya. Sebagaimana bolpen di bawahnya juga ada hamzahnya. Biasanya dibaca yang tadi A, itu kemudian yang kedua ini dibaca I. Kalau yang hamzah biasa bentuk yang ketiga, yang keempat di bawahnya ada sebagaimana alif layyinah, kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada waw. Nah, di bawahnya ada waw. Seperti itu penjelasan dari perbedaan alif dengan hamzah. Maka dari itu untuk alif tidak bisa dikasih harokat apapun kecuali harokat sukun, dan dia tetap dibaca A untuk apa? Memanjangkan. Kemudian ketika kita mengajari anak tadi, langkah pertama tadi tidak harus untuk dilakukan, ya, untuk melakukan pengajaran, melakukan nabataya itu tidak harus, ya, tidak harus untuk dilakukan, cukup biasa saja. Ba, ta, ya, sa, gitu saja cukup, insya Allah. Wa fillah yang insya Allah dimungkinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk langkah pertama ini ya diakhiri dengan ujian pemahaman huruf Arab metode Ar-Raihan, harus dikuasai ini. Ketika kita sudah menguasai huruf Arab metode Ar-Raihan ini, bisa langsung menuju ke langkah berikutnya. Ingat, sebagai seorang pengajar, ketika kita sekali pertemuan harus ada PR. Harus apa? Ada PR, pekerjaan rumah, untuk apa? Untuk diulangi apa yang kita ajarkan. Syukur-syukur satu langkah ini selesai dalam misal pertemuannya 1 pekan sekali. Berarti apa? Pekan berikutnya itu harus menguasai langkah yang pertama ini. Biasanya saya ngajar di rumah-rumah itu private, yakni ketika pertemuan pertama saya deteksi dulu ini sudah bisa sampai mana bacaannya. Kemudian kalau belum bisa sama sekali, berarti kita sodorkan untuk langkah yang pertama ini. 1 kali pertemuan, ya, 1 kali pertemuan itu harus kita jelaskan semuanya, sedapatnya saja. Biasanya 1 pertemuan itu antara sekitar ya setengah jam hingga 1 jam. Setengah jam hingga 1 jam itu bisa dimanfaatkan untuk penjelasan bahwasanya di langkah pertama ini nanti ketika belajar di rumah patokannya di awal tadi. Yakni apa? Patokan dari langkah pertama, yakni dia ada tulisan nabataya saja hakot. Jadi kalau bingung ketika membaca ini huruf apa, merujuk lagi ke pedomannya tadi, susunan dari huruf Arab metode Ar-Raihan tadi. Begitu untuk langkah yang pertama diakhiri dengan ujian pemahaman huruf Arab metode Ar-Raihan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk langkah kedua bisa kami sampaikan lanjutannya di pertemuan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk langkah pertama sudah kita lalui, sudah kita sampaikan. Jadi tinggal nanti penerapannya dari pengajar ataupun pembelajar, ya seperti itu. Kemudian jangan lupa setiap kali bertemu dengan santri ketika sudah selesai pembelajaran disampaikan bahwasanya keutamaan dari Al-Quran itu sangat luar biasa sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi.
Kemudian juga tidak kalah penting untuk memberikan PR agar target kita 5 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan sudah bisa membaca Al-Quran. Jika pertemuannya itu 1 pekan 1 kali, berarti nanti 4 pekan ataupun 1 bulan sudah bisa membaca Al-Quran. Itu target kita, nanti akan kita mengetahui hasilnya dari kesungguhan dari peserta didik kita ataupun santri kita. Begitu. Jadi PR itu sangat penting sekali, dan bagi pembelajar jangan lupa untuk selalu belajar, berlatih untuk agar bisa segera membaca Al-Quran. Karena ketika kita bisa membaca Al-Quran, keutamanya tadi sudah kita sampaikan, bersama malaikat yang mulia lagi taat berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bagi orang yang bisa membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu nanti didatangkan, datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Luar biasa, sangat luar biasa sekali ketika kita bisa menerapkannya. Oke, langkah yang kedua yakni kita harus menguasai harokat Arab itu. Penguasaan harokat Arab, kita akan ada senandungnya, tapi sebelum kita bersenandung harus kita jelaskan kepada santri kita bahwasanya ketika seret atas, harokat yang atas itu kita namakan fathah. Jangan lupa kita sampaikan, ini namanya fathah, kemudian ini namanya kasroh, kemudian ini namanya dhammah, kemudian ini namanya fathatain, kemudian ini namanya kasrotain, ini namanya dhammatain, dan terakhir harokat sukun. Perlu kita sampaikan kepada santri agar nanti ketika kita mengajarkan ba, seretnya di bawah bacanya apa? Ba, keliru, bukan. Bu, bukan. Satunya bi. Oh iya, ketika kasroh kita baca i, ketika fathah kita baca a, ketika dhammah kita baca u, dan yang lain sebagainya perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Kemudian kita bersenandung dulu harokat Arab metode ar-raihan. Senandungnya sama, menggunakan sholawat badr, dan kemudian kita sambungkan dengan harokat. Sebelum kita sambungkan dengan harokat, coba bisa diminta dulu untuk yang diberi harokat huruf apa? Coba huruf ma atau yang lain? Yang lain boleh. Oh ya, ba. Oke, huruf ba ya yang kita berikan harokat. Oke, kita bersolawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ba fathah dibaca ba kasroh dibaca bi, ba dhammah dibaca bu, semua terbaca babibu. Ba fathatain dibaca ban, ba kasrotain dibaca bin, ba dhammatain dibaca bun, semua terbaca ban bin bun. Kita ulangi. Ba fathah dibaca ba kasroh dibaca bi, ba dhammah dibaca bu, semua terbaca babibu. Ba fathatain dibaca ban, ba kasrotain dibaca bin, ba dhammatain dibaca bun, semua terbaca ban bin bun.
Ya Allah, mudahkanlah hamba membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami keberhasilan dalam belajar Al-Quran metode Ar-Raihan. Ya Allah, mudahkanlah hamba membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami keberhasilan dalam belajar Al-Quran metode Ar-Raihan. Begitu? Bisa dipahami? Jadi ba fathah dibaca ba kasrah dibaca bi, ba dhammah dibaca bu, semua terbaca babi bu. Begitu. Ba fathatain dibaca ban, ba kasrotain dibaca bin, ba dhammatain dibaca bun, semua terbaca ban bin bun. Ya, seperti itu. Ya, intinya adalah kita berikan senandung ini agar lebih mudah dalam mengingat, di dalam menghafalkan. Oh, ketika ba kasrah berarti bi, ba dhammah berarti bu, seperti itu. Dan kita berikan contoh juga di halaman berikutnya, yakni penerapan harokat Arab ke dalam huruf Arab tadi. Huruf Arab dari metode Ar-Raihan tadi sudah kita kumpulkan di dalam satu halaman itu, ba, bi, dan bu, ban, bin, dan bun. Agar apa? Agar nanti bisa mengingat, oh kalau atas ba, kalau di bawah bi, kalau di atas bentuknya dhammatain dibaca dhammah atau dhammah ya, dhammah dibaca bu, seperti itu. Ini kita jadikan satu halaman agar nanti biar mudah dihafalkan, mudah mengajarkannya juga. Yang fathatain, kasrotain, dhammatain juga seperti itu, kita masukkan di dalam satu halaman biar nanti penjelasannya ataupun mengingatnya juga lebih mudah. Adapun nanti juga kita berikan latihan harokat campuran ya, agar nanti bisa langsung nyambung. Oh, yang ini kasrah berarti bi. Oh, yang ini dhammah berarti bu. Oh, yang ini dhammatain berarti bun. Nah, seperti itu. Ada latihannya seperti itu. Untuk ini ya, ketika kita mengajarkan ke anak umur 10 tahun, insya Allah sangat mudah. Nah, buktinya tadi sudah ada testimoni dari beberapa santri yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan ada melalui tahap metode Ar-Raihan ini. Adapun untuk harokat sukun kita sisihkan, kita sendirikan dikarenakan perlu adanya pemahaman yang lebih. Ketika kita mengajarkan di umur 10 tahun, insya Allah gampang, ya, sangat gampang. Ya, dan untuk harokat sukun ini kita kasih contoh seperti ini. Misal saja ba, ada fathahnya dibaca ba, ada kasrahnya dibaca bi, ada dhammahnya dibaca bu. Tapi kalau sukun dibacanya bukan ba, bukan bi, bukan bu, tapi coba mulutnya di awal untuk huruf baca ba itu bagaimana? Jangan dikasih a dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu baru nanti disambungkan dengan huruf sebelumnya. Nah, jadi B, huruf B. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita tulis huruf itu B. Kemudian kita langsung berikan contoh ya, ketika ada hamzah ya, di hamzah itu harokatnya fathah, kita baca A. Kemudian di sampingnya ada huruf ba berharokat fathah, dibaca ba. Berarti dua-duanya dibaca A sama ba. Bacanya A ba, begitu. Ketika ya, lanjutnya bahwasanya ketika yang ini hamzah kemudian di atasnya ada fathah, kita baca A. Ya, kemudian di sampingnya itu ada ba, kemudian disukun, berarti tidak
baca ba, tapi begitu. Tapi kalau dicak sambung langsung dari a tambah berarti ab. Nah, ini tidak harus untuk dia bisa melafadzkan qalqalah. Tidak harus dia mengetahui ilmu tajwid terlebih dahulu. Ketika bacanya ab itu sudah benar. Untuk tindak lanjutnya tajwid nanti dia setelah dia bisa membaca Al-Qur'an. Jadi di awal atau di pemula dasar ini jangan dituntut untuk bisa membaca sebagaimana tajwid. Yang penting dia memahami dulu cara bacanya seperti ini. Karena tidak semua dibaca qalqalah semuanya. Kayak seperti contohnya misal saja yang disukun lam. Jadi bacanya bukan ale. Nah, nanti malah keliru. Jadi semuanya dipukul rata dulu untuk tidak dikolkolahkan ataupun tidak diharuskan untuk tajwid terlebih dahulu agar memudahkan santri untuk membacanya dan nanti insya Allah akan begitu lancar insya Allah. Kemudian di langkah yang kedua yang terakhir, maksudnya kedua di akhir langkah kedua ini nanti akan kita adakan ujian ataupun ujian pemahaman dari harokat ini dengan merujuk ke sebelum senandung tadi, bentuk-bentuk dari harokat itu. Ujiannya nanti kita kaitkan dengan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa Indonesia. Misal ini huruf ta sama sinnya disukun berarti bacanya tas. Kemudian wadah ikan akuarium, bukan akuarium tapi kolam, misal saja kolam, la sama ma, ya, ma-nya ini nanti kita sukun berarti bacanya kolam. Nah, seperti itu ada contohnya. Nah, dan ada latihannya insya Allah. Bagi yang sudah bisa menerapkan, menguasai harokat ini bisa ataupun masuk ke langkah yang berikutnya seperti itu. Alhamdulillah untuk langkah yang kedua cukup sampai seperti itu. Jadi setelah selesai bisa langsung menuju ke langkah ketiga. Perlu diingat akselerasi bahwasanya tidak harus membaca satu halaman penuh. Kalau sudah kiranya sudah bisa menguasai harokat, ya sudah segera dikebut saja. Kalau dia sudah persiapan di rumah untuk diajari ibunya juga, diajari saudaranya juga, misal saja di rumah diajari saudaranya atau ibunya tadi, berarti ya langsung saja untuk masuk ke kita kebut saja, kemudian bisa langsung ke langkah yang ketiga, yakni apa? Penguasaan huruf sambung, bentuk-bentuknya. Yang perlu dilihat adalah bentuknya bagaimana. Maka dari itu sebagaimana yang ada di buku ini sudah kita kemas dengan bentuk huruf sambung, ya. Jadi bisa seperti ini ataupun di halaman berikutnya juga ada yang seperti ini. Ini juga ini lanjutannya. Yang paling kanannya adalah huruf aslinya, huruf Arabnya, kemudian contohnya di seperti itu. Kalau alif misal saja, alif tidak ada harokatnya, tidak ada harokatnya di awal, tidak ditaruh di awal karena sebagaimana penjelasan tadi itu sampai huruf ya. Kalau yang ini untuk urutan tetap sama, ini urutannya huruf hijaiyah, alif ba ta sebagaimana yang sudah termasyhur. Seperti itu untuk yang langkah kedua. Adapun untuk latihan huruf sambung nanti dilatih dari dua huruf terlebih dahulu, dua huruf Arab terlebih dahulu, ba sama ta ataupun ba sama sa sebagaimana yang ada di halaman-halaman berikutnya. Nanti untuk guru diingat cukup memberikan contoh di judul itu. Yang paling atas itu adalah judul, jadi dicontohkan cara membacanya ba sama huruf sa. Jadi kalau membaca huruf sambungnya seperti ini, basa, kemudian sambungnya sa sama ja. Kalau dia bersambung berarti saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 3 huruf hijaiyah ataupun huruf Arab
ataupun 4 huruf Arab, harokat campuran, ya, kemudian 5 huruf Arab dan harokat campuran. Kemudian nanti di akhir juga ada ujian untuk pemahaman huruf sambung seperti ini. Perlu diingat bahwasanya ketika santri belum bisa membaca dengan sempurna, maksudnya bagaimana ketika bacanya masih putus-putus, bisa dilogikakan dengan namanya sendiri. Namanya sendiri. Contohnya saja, namamu siapa nak? Nama saya Yusuf ataupun Ismail, misal saja seperti itu. Ketika santri membaca huruf sambung tadi dengan membaca putus-putus, ko, la, ma, ataupun ba, sa, ataupun yang sampai 5 huruf ya, is, taf, a, la. Nah, perlu dikasih logika ataupun diingatkan bahwasanya ketika kita membaca huruf sambung tidak sebagaimana di awal-awal pembelajaran tadi. Jadi sebagaimana kita menyebut nama, kalau Yusuf dibaca Yusuf, bukan hey Yusuf. Nah, jadi langsung Yusuf, nah, gitu. Jadi ketika kita sudah memasuki huruf sambung, ya, memasuki huruf sambung, sebisa mungkin untuk membaca juga nyambung, bukan dipotong-potong Yusuf, nah, tapi langsung Yusuf. Jadi langsung bisa melihat ke arah depannya huruf selanjutnya, begitu. Ataupun Ismail tadi ya, Ismail. Ketika kita baca ataupun memanggil Ismail, hey Ismail, apakah seperti itu? Tidak. Jadi coba kita logikakan dengan namanya sendiri. Ataupun namanya misal Wagio misalnya, nama Jawa ya, nama Jawa misal Wagio. Jadi apakah kita manggilnya hey Wagio? Kan tidak mungkin. Perlu kita logikakan seperti itu agar anak bisa di dalam pikirannya, oh, baca itu tidak sebagaimana kita pelajaran di awal-awal tadi. Jadi tidak dibaca satu-satu, tapi langsung sebisa mungkin untuk membaca ya selancar mungkin. Wagio kan gitu. Nama Jawa seperti itu. Itu ikhwafillah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk langkah yang ketiga sudah selesai. Apakah sudah bisa membaca Al-Qur'an? Ya, jangan terburu-buru ini. Itu 3 hal tadi, 3 langkah tadi bisa menjadi bahan dasar untuk kita membaca Al-Qur'an. Jadi penguasaan huruf metode Ar-Raihan tadi, huruf Arab metode Ar-Raihan, harokat campuran dan yang lainnya harokat tadi. Kemudian yang ketiga adalah huruf sambung. 3 dasar itu harus dikuasai terlebih dahulu, baru nanti melanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Jadi 3 langkah ini dipercepat, 3 langkah cepat sebagaimana dalam judul bukunya, 3 langkah cepat bisa membaca Al-Quran. 3 langkah dasar ini untuk bisa dikuasai terlebih dahulu. Adapun setelah ini nanti kita sampaikan yakni kaidah-kaidah penting sebelum membaca Al-Quran. Jadi beberapa kaidah ini harus dikuasai juga. Jadi ada 3 langkah dasar ini dari huruf, harokat, dan huruf sambung. Ini harus dikuasai terlebih dahulu. Adapun untuk yang berikutnya nanti insya Allah, jadi 3 kali pertemuan yang tadi insya Allah sudah selesai untuk dikuasai. 3 kali pertemuan ketika kita mengajari santri, ketika santri mau untuk mengerjakan PR-nya di rumah. Tapi kalau tidak mau mengerjakan di rumah, ya bagaimana? Padahal di situ juga sudah ada pedomannya, patokannya. Ketika dia bingung, bisa bertanya kepada buku itu. Misal saja, ini huruf sambung bentuknya seperti ini, apa sih? Coba patokan yang huruf sambung yang ini, ya, diingat lagi, dibuka lagi.
agar apa? Teringat memorinya. Oh, seperti ini huruf ma, oh seperti huruf na, dan yang lain sebagainya. Itu 3 langkah itu yang akan menjadi patokan dasar kita bisa membaca Al-Quran. Adapun kaidah-kaidah penting dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah dasar sukun, kemudian dasar lin, kemudian dasar tasdid, kemudian dasar tak marbutoh, kemudian dasar mat tabi'i, kemudian dasar alif lam, kemudian dasar lafzul jalalah, kemudian dasar mat iwad, dan dasar akhir bacaan, kemudian dasar mat mutasil ataupun mat munfasil, dan kemudian penerapan fawatihus suwar dalam Al-Quran. Dan insya Allah setiap dari kaidah-kaidah ini hanya 1 halaman, nanti bisa dipelajari. Di situ juga sudah ada pedomannya, cara untuk penerapannya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, sudah ada pedomannya, sudah ada petunjuknya, tinggal kita untuk tinggal kita untuk mempelajarinya, seperti itu. Masuk saja langsung ke kaidah penting dalam membaca Al-Quran, yakni dasar sukun. Ketika huruf Arab berharokat sukun, maka hurufnya akan dibaca mati. Ya, sebagaimana tadi di awal pembelajaran tadi, ketika harokat huruf hijaiyah ataupun huruf Arab tadi di atasnya ada harokat sukun, maka huruf itu akan mati, dibaca mati. Contohnya saja A sama ma-nya dibaca mati, berarti A dibaca tambahi M, berarti am. Itu nanti bisa dilogikakan ketika kita mengajarkannya. Kemudian I sama M berarti bacanya im, U sama M dibaca Contohnya kalau guru hanya memberikan contoh ataupun judulnya saja. Untuk yang bawah-bawah biar santri kita berlatih sendiri. Di situ sudah ada petunjuknya. Kemudian dasar tasdid. Dasar tasdid itu ketika huruf hijaiyah terdapat tanda tasdid, maka ditekan dan dibaca double. Huruf hijaiyah itu ditekan dan dibaca double. Sebagaimana yang ini, ya, ada contohnya A, ya, kemudian di atas ba itu ada tasdid, maka untuk yang dibaca tasdid itu ada huruf doublenya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tadi untuk huruf A dibaca A, kemudian ba-nya itu B-nya double. Contohnya ab-ba, ya, ab-ba. Jadi A huruf A sama B, ab tambahi ba. Nah, itu huruf, ya, yang di atasnya ada tasdid, maka dibaca double hurufnya. Sebagaimana yang tadi, guru hanya memberikan contoh pada judulnya tadi dan menjelaskan dari petunjuknya itu. Jadi pertemuan yang keempat ini guru hanya memberikan pengarahan dari judul tadi, ya. Pengarahan dari judulnya tadi, di situ sudah ada tulisannya, tinggal dibacakan dan dijelaskan. Kemudian dikasih contoh di atas itu tadi. Kemudian yang selanjutnya dasar lin, ya. Apabila salah satu huruf hijaiyah berharokat fathah, contohnya saja hamzah dikasih fathah dibaca A. Sebelum waw sukun, ya. Jadi berarti setelah A itu ada wawu dan sukun, huruf wawu dan dikasih harokat sukun, maka dia dibaca au, W-nya dibaca W, ya. Jadi A sama W dibacanya au, gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila setelah A tadi ada ya berharokat sukun, maka dibaca A sama Y. Kalau bahasa Indonesia A sama Y, ai. Nah, seperti itu. Guru menjelaskan itu, kemudian mempraktekkan di judulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tak marbutoh. Apabila tak marbutoh di akhir bacaan atau berhenti atau diwakofkan, maka tak marbutoh ini dibaca H diganti
dibaca ha, bukan ta. Ta marbutah kan kalau ta kan dibaca ta. Tapi kalau dia di akhir bacaan atau diberhentikan atau diwakafkan, maka bacanya bukan ta tapi ha. Contohnya ini hamiyatun. Jadi bacanya bukan hamiyat, ya. Bacanya bukan hamiyat tapi apa? Hamiyah. Ya, hamiyah. Nah, begitu. Hamiyah. Ya, di situ ada ta marbutah. Kemudian kabiratun bukan dibaca kabirat. Bukan kabirat tapi kabirah. Kabirah. Nah, seperti itu. Oke, dilanjutkan untuk dasar alif lam, ya. Untuk dasar alif lam ini, ya, huruf lam, ya, itu tidak dibaca. Kan ada huruf alif lam itu, ya. Huruf lam ini tidak dibaca ketika setelah lam ini ada huruf yang bertasdid, ya. Jadi langsung, misal saja setelah lam itu ada ta ataupun fa, ya, ataupun ya tak dulu lah. Berarti bacanya bukan al ta tapi at, karena taknya bertasdid. Kemudian yang kedua, ya, huruf alif lam dibaca ketika huruf setelahnya tidak bertasdid, ya. Huruf alif lam dibaca ketika huruf setelahnya tidak bertasdid. Contohnya saja, setelah alif lam, setelah alif dan lam ini ada huruf huruf h berdomah, ya, harokatnya domah. Berarti bacanya alif lamnya dibaca al. Kemudian untuk huruf h-nya dibaca hu. Jadi al-hu. Al-hu. Jadi untuk alif lamnya dibaca. Kemudian yang ketiga. Ketika sebelum alif lam ini ada huruf, ya. Ketika huruf sebelum alif lam ini ada huruf, misal saja wa, ya. Maka untuk huruf alif, ya, untuk huruf alif ini alifnya tidak dibaca. Berarti bacanya wa langsung ke tadi, ke kaidah tadi. Kalau tidak ada tasdidnya berarti dibaca wal. Wal fa. Contohnya wal fajri. Wal fa. Tapi kalau setelahnya itu ada tasdidnya, berarti alif dan lam itu tidak dibaca. Alif dan lam itu tidak dibaca. Sebagaimana contohnya duha. Jadi alif dan lamnya tidak dibaca, tapi langsung menuju ke huruf bo. Duha, seperti itu. Itu adalah dasar dari alif lam. Dasar dari alif lam. Jadi untuk guru bisa menjelaskan seperti itu, ataupun nanti bisa lihat YouTube-nya untuk cara pengajaran dari dasar alif lam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dasar lafzul jalalah. Dasar lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu tulisannya seperti ini, Allah. Ya, ini lafzul jalalah. Cara membacanya, cara membaca lafaz Allah ini ada dua. Yang pertama, bila sebelumnya itu berharokat a atau u, maka lafzul jalalah ini dibaca loh. Contohnya Rasulullah, ya, atau Rasulullah, ya. Ketika sebelum lafaz Allah ini dhammah ataupun fathah, u ataupun a, berarti bacanya loh. Tapi yang kedua, bila sebelumnya itu berharokat
kasroh ataupun i di sebelum lafzul jalalah tadi berharokat i, maka baca lafzul jalalah ini dibaca lah. Contohnya Rasulillah, Bismillah. Nah, seperti itu. Itu adalah caranya penjelasan dari lafzul jalalah. Ya, itu langsung kemudian dikasih contoh ya, satu baris saja untuk guru memberikan contoh yang baris pertama, kemudian setelahnya dia dibaca oleh santri. Begitu untuk dasar dari lafzul jalalah. Masih ada dasar dari mad iwad atau bacaan akhir bacaan. Ya, ini apa? Semua harokat yang di akhir bacaan akan dibaca sukun atau dibaca mati, semuanya. Ya, semuanya. Contohnya ya, nanti ada pengecualian. Contohnya adalah yaf'aluna. Jadi guru dikasih memberikan contoh yaf'aluna. Tulisannya yaf'aluna biasanya di akhir bacaan. Ya, nanti ketika ini di akhir bacaan, nanya itu nanti diganti sukun, yang aslinya fathah nanti dijadikan sukun karena dia di akhir bacaan. Aslinya bacanya yaf'aluna, tapi membacanya adalah yaf'alun. Bacanya yaf'alun, bukan na, tapi yaf'alun. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang bawahnya saja, yakni penjelasannya mengenai dasar mad iwad ini, yakni apa? Ketika harokatnya fathatain. Jadi selain fathatain, sebagaimana tadi langsung disukunkan. Yaf'alun, ya'malun, dan yang lain sebagainya. Ketika panjenengan mendapati fathatain seperti ini, maka cara membacanya aslinya kan an, huruf n-nya kalau bahasa Indonesianya kan a sama n, huruf n-nya ini dihilangi ya, jadi untuk huruf n-nya dimatikan, dihapus. Contohnya aslinya adalah dobhan ya, dobhan, tapi ketika dia dibaca akhir bacaan maka dibaca dobha, ha, n-nya hilang, dihapus untuk harokat fathatain saja. Tapi untuk harokat yang lain sebagaimana penjelasan di awal tadi langsung disukunkan atau dimatikan. Untuk guru langsung memberikan penjelasan tadi mengenai dasar mad iwad dan akhir bacaan, kemudian memberikan contohnya di baris pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dari dasar mad mutasil dan mad munfasil. Yani tandanya seperti ini, cara membaca harokat ini ya, cara membaca harokat layar ini yang kita biasanya membacanya layar ya, itu dengan cara dipanjangkan saja. Ketika panjenengan mendapati harokat layar ini langsung saja dipanjangkan. Saya kasih contoh nih, wassama ya, untuk alifnya itu tidak dipanjang, tidak dibaca, itu adalah huruf alif. Sebagaimana tadi bahwasanya huruf alif tidak bisa diberikan harokah kecuali sukun lah. Terus ini kok ada sukun? Itu bukan harokat, itu hanya tanda panjang saja, tanda untuk memanjangkan bacaan itu. Wassamai bisa sampai 5 ataupun 6 harokat, tergantung nanti hukum tajwidnya. Intinya di sini ketika kita sebagai pemula bacanya ya langsung saja dipanjangkan, wassamai, waji'a, panjang saja seperti itu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti setelah ya kaidah-kaidah penting ini
ya, panjenengan insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran, dan nanti di akhir kaidah-kaidah penting ini ada ujian dasar tilawatul Quran yang perlu dilewati ataupun perlu diujikan. Jadi tadi langkah pertama pertemuan pertama, langkah kedua pertemuan kedua, langkah ketiga huruf sambung tadi pertemuan ketiga, langkah yang selanjutnya kaidah-kaidah penting ini untuk penjelasannya di pertemuan keempat dijelaskan, nanti biar ada PR di rumah dan dilatih di rumah. Itulah 4 kali pertemuan. Kemudian yang selanjutnya ini, yang pertemuan kelima ini ujian dasar tilawatul Quran, nanti diuji hari kelima, dan kalau bisa langsung melanjutkan ke Fawatihus Suwar, penerapan Fawatihus Suwar. Tinggal ya, kalau penerapan Fawatihus Suwar itu tinggal tadi menilik ke belakang lagi bahwasanya ketika membaca Fawatihus Suwar ataupun harful muqatta'ah, yakni dengan bacaan dasar dari huruf hijaiyah tersebut. Jadi kalau alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Jadi bacanya alif lam mim. Itu terdapat dalam surat apa saja? Nah, di situ sudah ada, di buku ini sudah tertulis, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah. Adapun yang Fawatihus Suwar yang lain nanti bisa disampaikan kepada murid untuk cara penerapan Fawatihus Suwar ataupun harful muqatta'ah. Jadi yang nanti yang ada harokat layarnya tinggal dibaca panjang saja. Contohnya tadi lam harokatnya panjang, berarti dibaca lam mim. Kalau ilmu tajwidnya nanti saja, tidak masalah. Intinya biar dia bisa membaca panjang di harful muqatta'ah atau Fawatihus Suwar. Alhamdulillah. Oh, satu lagi, mohon maaf. Untuk metode Ar-Raihan ini, ya, mohon maaf, metode Ar-Raihan ini ya bisa diajarkan secara privat ataupun klasikal. Ya. Untuk privat, ya, santri berhadapan langsung dengan ustadznya, ya, secara akrab dan familiar, ya, biar satu-satu, ya, bisa seperti itu, memudahkan ustadz mencermati benar-benar kefasihan santri. Baca fa ya, biar fa, ataupun santri merasa lebih dekat dengan ustadznya, ya, seperti itu. Bisa dengan cara privat ataupun dengan cara klasikal, yakni berkelompok, ya. Bila santri yang sama tingkatan pelajarannya boleh dengan sistem tadarus secara bergilir, ya, membaca sekitar 2 baris, sedangkan yang lainnya menyimak, dan nanti bisa bergantian. Itu bisa klasikal ataupun private. Kemudian target yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai bahwasanya untuk target dari metode Ar-Raihan ini, santri bisa fasih dalam melafadzkan huruf, santri dapat membedakan dan menyebutkan huruf tersebut dengan benar, santri mengenal dan menguasai harokat, santri menguasai huruf metode Ar-Raihan, huruf Arab metode Ar-Raihan, dan santri bisa mencermati huruf sambung, dan santri dapat memahami bentuk dan cara baca huruf sambung tadi, ya, seperti itu, ya. Banyak sekali target yang ingin kita capai dari pembelajaran metode Ar-Raihan. Adapun untuk metode Ar-Raihan ini, ya, untuk cara mendeteksi, sekarang cara mendeteksi santri kita ini dalam tahapan apa dalam membaca Al-Quran. Jadi manusia, ya, terbagi menjadi 4 kategori di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana yang ada yang terangkum di dalam kitab Ar-Raihan ini, bahwasanya yang pertama adalah tingkatan SD. Tingkatan SD itu ya 3 langkah tadi. Dia sudah bisa menguasai huruf hijaiyah belum? Kalau belum, ya masih berada di tingkatan ini.
Kalau sudah bisa ya lanjut, berarti dia sudah menguasai harokat Arab atau belum. Kalau sudah bisa menguasai berarti ya bisa lanjut yang selanjutnya. Tapi masih dalam tahapan, dia masih dalam tahapan dasar. Dia sudah bisa menguasai harokat, menguasai bentuk huruf sambung atau belum. Kalau belum berarti dia masih berada di tingkatan itu, tahapan ya, tahapan dasar itu. Kalau sudah berarti lanjut. Lanjutnya di mana? Ya di tingkatan SMP. Dia sudah bisa menguasai belum kaidah-kaidah penting dalam membaca Al-Qur'an itu. Kalau dia sudah bisa menguasai kaidah, misal saja kaidah dasar sukun, kaidah dasar matlin, lin, kemudian kaidah dasar ta'mar butoh, kaidah dasar lafzul jalalah dan yang lain sebagainya. Berarti dia bisa melanjutkan tingkat selanjutnya ya, tingkat SMA. Tapi kalau belum bisa, ya sudah diarahkan untuk ke dalam kaidah-kaidah dasar itu. Kemudian yang tingkat yang selanjutnya, kalau dia sudah menyelesaikan metode Ar-Raihan tadi, berarti dia membiasakan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, baru kita berikan ilmu tajwid ya, cara membaca ilmu tajwid, misal saja hukum bacaan nun sukun, hukum bacaan mim sukun, dan yang lain sebagainya. Jadi ini masuk ke tingkatan SMA tadi, SD, SMP, SMA. Kemudian kalau sudah bisa menguasai ilmu tajwid ya, kemudian setelah menyelesaikan ilmu tajwid, menguasai ilmu tajwid, berarti dia masuk ke dalam tahapan tingkatan sarjana. Ya, tidak hanya ilmu tajwid saja, jadi syair-syair, mandumah ataupun formula-formula yang sudah disusun oleh para ulama itu dihafalkan, dipahami ya, agar nanti biar menjadi penguat dari cara membacanya. Nanti bisa berguru kepada orang-orang yang bersanad untuk pembelajaran Tuhfatul Atfal ataupun Mandhumah Muqaddimah Jazariyah. Begitu untuk tingkatan manusia di dalam mempelajari ataupun membaca Al-Quran. Ada tingkatan SD, tingkatan SMP, tingkatan SMA ataupun sarjana. Jadi kita bisa menempatkan pada tempatnya. Ketika santri yang baru masuk, yang baru kita ajari, itu kan perlu kita tes dulu, kita uji dulu. Santri ini sampai mana tingkatan dia bisa membaca Al-Quran? Tingkatan SD atau tingkatan SMP atau tingkatan SMA ataupun sudah sarjana. Kalau sudah sarjana berarti tinggal dia bisa menerapkan untuk membaca Al-Quran dengan mahir, luar biasa. Begitu yang bisa kami sampaikan untuk metode Ar-Raihan. Terakhir ya, pertemuan kelima ini sudah selesai. Pertemuan 5 ini nanti ujian, setelah ujian nanti langsung penjelasan Fawatihus Suwar, langsung disodorkan dengan Al-Quran. Insya Allah beliau langsung bisa nangis. Karena apa? Karena bisa membaca Al-Quran. Padahal dari nol, perutul sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah dia bisa membaca Al-Quran dengan 5 kali pertemuan. Begitu yang bisa kami sampaikan untuk metode Ar-Raihan, 3 langkah cepat bisa membaca Al-Quran. Semoga untuk metode ini bisa dimanfaat ke khalayak ramai semuanya, kaum muslimin yang 65% tadi bisa membaca Al-Quran semuanya. Untuk buta huruf di Indonesia semoga bisa terselesaikan dan semuanya menjadi muslim kafah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bumi ini, memberkahi negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberikan kita keberkahan keridhoannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.